Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mengikuti dan masih memantau channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya hanya ingin sharing beberapa tips mungkin untuk teman-teman yang sedang mengadakan persiapan untuk tes P3K untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi saya pikir mungkin ini sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena jangan sampai teman-teman itu salah dalam melangkah untuk memilih jalan atau cara-cara yang sesuai atau yang harus teman-teman lakukan sebagai persiapan untuk tes P3K ke depan nantinya. Jadi yang saya inginkan di sini bahwa teman-teman harus bisa menentukan fokus teman-teman. Jadi yang teman-teman akan hadapi ke depan ini adalah tes P3K penyuluh pertanian. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, mungkin sudah bisa ada gambaran jadi apa yang harus diperbaiki jika memang sudah pernah mengikuti tes namun gagal. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai untuk mengikuti tes P3K penyuluh pertanian, mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, agar teman-teman tidak terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang nantinya terlalu banyak membuang-buang waktu bagi teman-teman sendiri. Jadi yang saya maksud dengan menentukan fokus untuk teman-teman di sini adalah ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu jika teman-teman sedang mempersiapkan diri dalam hal belajar, tentunya teman-teman juga masih bingung bahwa sebenarnya materi-materi untuk tes P3K penyuluh pertanian itu apa-apa saja sih, seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan dulu di video saya sebelumnya bahwa untuk tes P3K penyuluh pertanian, kemudian untuk SKB, untuk CPNS, terus untuk tes uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jadi menurut hasil yang saya amati bahwa masing-masing materi tes yang disampaikan itu sebenarnya semuanya sama, baik dari regulasinya maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bidang pertanian, yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Nah, untuk sumber materi sendiri ini teman-teman bisa mengakses di internet ataupun di YouTube, karena sudah banyak tutorial atau soal-soal yang membahas tentang baik untuk tes P3K penyuluh pertanian, kemudian SKB penyuluh pertanian, dan jabatan dan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh pertanian. Tinggal teman-teman melihat saja bahwa yang lebih spesifik yang membahas tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian itu seperti apa. Makanya saya sarankan di sini agar teman-teman tidak terlalu banyak melihat materi-materi yang lain. Teman-teman bisa fokus saja di materi apa yang akan teman-teman pelajari untuk persiapan tes P3K nantinya. Nah, yang kedua di sini yaitu perbanyak diskusi. Kenapa saya sampaikan di sini perbanyak diskusi? Terutama teman-teman itu harus bergabung di grup-grup atau forum-forum yang membahas tentang baik untuk P3K penyuluh pertanian, SKB maupun uji kompetensi. Jika sekarang teman-teman ikut uji P3K penyuluh pertanian, maka saya sarankan juga untuk teman-teman mengikuti grup-grup yang membahas tentang P3K penyuluh pertanian, karena berdasarkan pengalaman saya bahwa semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak bahan yang kita tahu, itu juga akan menambah wawasan kita ke depan
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan atau soal-soal yang nantinya akan teman-teman hadapi pada saat tes P3K nantinya. Saya sangat tekankan lagi bahwa sangat penting di sini untuk teman-teman menentukan fokus sejak dini apa sebenarnya yang harus teman-teman persiapkan. Nah, kemudian perbanyak referensi seperti yang di atas juga saya sudah jelaskan bahwa sumber-sumber materi untuk tes P3K penyuluh pertanian ini bukan hanya materi-materi jika teman-teman mengikuti di YouTube, bukan hanya materi-materi yang membahas tentang P3K penyuluh pertanian, tapi teman-teman juga bisa mengakses materi-materi yang berkaitan dengan SKB penyuluh pertanian maupun materi-materi yang berkaitan dengan uji kompetensi penyuluh pertanian, karena secara garis besar bahwa untuk penyuluh pertanian itu mempunyai tugas pokok yang sama. Untuk P3K penyuluh pertanian, dia ujung-ujungnya juga membahas tentang tugas dan fungsi penyuluh pertanian. SKB penyuluh pertanian ujung-ujungnya juga dia akan membahas tentang tugas pokok penyuluh pertanian. Kemudian untuk jabatan uji kompetensi penyuluh pertanian itu juga dia akan membahas tentang tugas pokok penyuluh pertanian. Tinggal teman-teman tambah saja dengan ilmu-ilmu yang di bidang pertanian yang masih berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hama dan penyakit, kemudian yang berkaitan dengan unsur hara atau pupuk dan pemupukan. Saya kira mungkin itu yang poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman agar mulai dari sekarang untuk menentukan fokus teman-teman, agar teman-teman tidak terlalu jauh atau tidak terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang pada akhirnya nanti akan membuat teman-teman kehabisan waktu dan tidak efektif dalam persiapan teman-teman untuk mengikuti tes P3K ke depannya. Jadi pada intinya saya juga berharap teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha teman-teman yang telah teman-teman lakukan sampai sekarang. Semoga teman-teman bisa lulus semua dan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih stay untuk mengikuti channel ini. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa terus membuat video-video terbaru tentang penyuluh pertanian, baik untuk P3K penyuluh pertanian dan baik ada uji kompetensi maupun SKB penyuluh pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua.